warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Kali ini saya akan membuat video tentang bagi teman-teman yang ikut BIMTEK Guru Belajar tentang Asesmen Kompetensi Minimum atau disebut dengan AKM. Nah, kali ini saya akan membuat pembahasan tentang pretest dan post-testnya. Jadi pretest dan post-test itu memiliki soal yang sama. Jadi nanti ketika teman-teman baru memasuki yang pertama, nanti teman-teman akan diberi soal dulu pretest, terus selanjutnya nanti terakhir adalah post-test. Nilai post-test untuk lulus yaitu minimal 70 ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mencapai nilai 70 dan mengerjakan semua tugasnya, teman-teman akan dinyatakan lulus. Tetapi bila belum lulus, nanti teman-teman bisa mengikuti ke periode berikutnya atau tahap berikutnya. Nah, sekarang kita langsung mulai. Di dalam pretest dan post-test ini soalnya ada 30. Bisa diacak jawabannya atau pertanyaannya diacak atau tetap. Jadi tergantung pada komputer masing-masing. Ketika teman-teman mengikuti bimbingan teknis daring guru pembelajar untuk asesmen kompetensi minimum tingkat SMA. Dan seharusnya di sini ada untuk SMK juga, karena saya juga dari SMK. Oke, kita langsung mulai. Soal yang pertama adalah tentang mengenai asesmen nasional. Apa yang dimaksud asesmen nasional atau digunakan untuk apa? Jadi asesmen nasional digunakan untuk bukan untuk mengukur capaian belajar siswa, tetapi digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah A. Yang soal yang kedua, di sini dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui, kita akan lihat jawabannya, yaitu melalui survei lingkungan belajar. Jadi jawabannya adalah B yang ini. Nanti bisa jadi di komputer teman-teman bisa jadi berbeda, bisa jadi diacak. Nah, yang selanjutnya adalah salah satu instrumen dari AKM atau asesmen kompetensi minimum, kita sebut dengan asesmen nasional, adalah survei karakter. Nah, memiliki tujuan apa dari karakter itu? Yaitu menanamkan hasil dari belajar sosial emosional yang mencakup karakter, sifat, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Jawabannya adalah B yang ini. Yang selanjutnya adalah apa perbedaan antara AN dengan UN? Ya, AN dengan UN perbedaannya adalah bahwa ujian nasional kalau UN itu dilakukan pada semua siswa, maksudnya di sini semua siswa kelas 12 atau kelas 9 atau kelas 6, tetapi di dalam AN itu hanya sampel saja, sehingga jawabannya adalah C. Soal selanjutnya adalah mengenai ragam dari butir soal dari AKM, yaitu di pernyataan nomor 3 ini bahwa soal dari AKM itu diberikan dalam bentuk pilihan ganda, terus menjodohkan isian singkat dan uraian. Jawabannya adalah C. Yang selanjutnya, di dalam AKM ada konten literasi membaca. Nah, literasi membaca itu mencakup apa saja? Yaitu teks fiksi dan teks informasi atau berisi informasi fakta. Jawabannya adalah A. Yang selanjutnya, di kompetensi minimum yang dimaksud di dalam AKM itu apa? Kita akan lihat bahwa penilaian asesmen literasi dan numerasi, jadi ada dua hal yang dinilai dari AKM, yaitu literasi dan numerasi untuk mengukur konten tertentu didasarkan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa untuk mempelajari materi apapun. Jawabannya adalah A. Kita ke soal selanjutnya. Di dalam asesmen kompetensi minimum dan UN memiliki perbedaan dalam konteks soal. Nah, bagaimana
Bagaimana perbedaannya? Kita akan lihat, yaitu di sini AKM mengaplikasikan dan harus relevan dengan dunia nyata. Jawabannya adalah B. Jadi relevan dan dengan dunia nyata serta aplikatif. Nah, di sini manakah kelebihan dari AKM dibandingkan dengan ujian nasional? Kita lihat pembahasannya bahwa AKM itu menekankan pada penguasaan kompetensi dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau UN itu hanya pada level pemahaman saja, kurang pada level mengevaluasi maupun merefleksi. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, kita sudah mempelajari AKM dari teman-teman sebelum dilaksanakan diklat. Teman-teman persepsi tentang AKM itu apa? Maka disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan AKM itu untuk mengevaluasi berbagai bidang pembelajaran, tidak menentukan kelulusan siswa. Ingat, tidak menentukan kelulusan siswa, yaitu AKM tidak menentukan kelulusan siswa. Jadi bukan untuk mengukur penguasaan pada konten, tetapi mengukur pada kemampuan bernalar siswa. Sehingga jawabannya adalah C. Yang soal selanjutnya kita akan lihat ada berapa level untuk asesmen literasinya pada jenjang SMA, MA maupun SMK. Yaitu ada di level 1 ada di kelas 10 dan level 2 ada di kelas 11 dan 12. Jawabannya adalah 2 level pembelajaran. Soal selanjutnya, guru Ina mengajar, jadi ini ada contoh kasus, maka konten numerasinya yaitu, jadi kita lihat di sini konten numerasi dari contoh kasus guru Ina ini, yaitu sifat peluang kejadian merupakan bagian dari konten peluang dan ketidakpastian, termasuk bagian dari matematika, yaitu jawabannya adalah D. Yang selanjutnya, di sini ada kasus lagi, ada guru Wahyu memberikan teks sastra. Jadi ada teks sastra diberikan kepada siswanya, setelah itu meminta siswanya menjelaskan ada kunci ide pokok dan ide pendukung bacaannya. Nah, maka ini termasuk kognitif literasi, yaitu kita akan lihat kegiatan menjelaskan, menganalisis dan menyimpulkan, membandingkan merupakan bagian dari memahami sebuah bacaan. Jawabannya adalah memahami sebuah informasi. Di soal selanjutnya, di jenjang SMA, MA dan SMK, pada level numerasi atau asesmen numerasinya ada berapa level? Hanya ada 1 level pembelajaran, yaitu ada di kelas 10. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, manakah di antara materi berikut yang diujikan pada AKM, yaitu numerasi? Kita akan lihat jawaban untuk A, B, dan C itu pada SMP dan MTS, sehingga jawabannya adalah memahami barisan aritmatika dan geometri. Soal selanjutnya, pada asesmen literasi SMA MA termasuk konten menemukan informasi. Kita lihat pembahasannya, yaitu dalam konten menemukan, kata kunci yang digunakan adalah mengakses, mencari dan mengidentifikasi serta memilih. Jawabannya adalah D. Yang selanjutnya di soal berikutnya mengenai AKM di tingkat SMA MA. Bagaimana dengan jumlah soalnya? Untuk MA, jumlah soal yang diberikan adalah 36 soal numerasi, 36 soal literasi. Nah, siswa yang mengikuti tes diambilkan dari kelas 11, jadi bukan kelas 12. Yang jumlahnya adalah 45 orang. Jawabannya adalah yang A. Manakah kegiatan berikut yang menunjukkan numerasi untuk mata pelajaran olahraga, yaitu PJOK pada tingkat SMA MA? Yaitu kalau di sini tentang PJOK, maka kita cari hal yang mengenai PJOK.
Jawabannya adalah A, memperkirakan berapa kalori yang dibakar pada kegiatan fisik tertentu. Nah, ini agak kecil. Pada asesmen literasi pada jenjang SMA MA ada 2 level pembelajaran. Manakah level yang mempelajari tentang level pembelajaran dan isi konten dari pembelajaran? Jawabannya adalah D. Pada level pembelajaran kedua, dua siswa akan mengakses, mencari informasi, dan seterusnya. Nah, bagaimana peran AKM pada jenjang SMA MA dapat mempengaruhi kelulusan? Bagaimana peran dari AKM pada jenjang SMA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Jadi asesmen AKM itu dilakukan bukan untuk menilai prestasi, namun untuk mengevaluasi mutu dari pembelajaran. Sehingga diharapkan bahwa hasil AKM ini nanti mampu mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Di akhir jenjang, siswa tetap akan mengikuti ujian nasional yang menentukan kelulusan dari siswa. Jawabannya adalah B. Nah, salah satu ciri dari pembelajaran berbasis kompetensi itu apa? Yaitu siswa diharapkan memiliki penguasaan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses dari pembelajaran. Berbasis kompetensi juga berpusat pada kebutuhan dan berorientasi pada proses serta penguasaan kompetensi. Jawabannya adalah C. Yang soal selanjutnya kita akan lihat di sini, manakah pembelajaran yang berbasis konten? Kita akan lihat yaitu 3, 5, dan 6. 3, 5, dan 6. 3 ini 5 dan 6. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan. Nah, pada level apa dia dikelompokkan? Kita akan lihat. Itu jawabannya adalah C, pada level cakap. Nah, di sini ada kasus guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks. Nah, ini dimasukkan dalam kelompok apa? Kita akan lihat. Nah, dikategorikan dalam kelompok mahir apabila siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan merefleksi isi dari teks. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Kita akan lihat. Di AKM tidak terikat erat dengan konten kurikulum. Namun, dari sisi konten, dia memperhatikan apa yang harus diajarkan oleh guru atau pendidik pada tiap kelas dan pada jenjang pendidikan. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, pada soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan UN. Karena terdapat proses baru, yaitu kita akan lihat jawabannya. Pada kompetensi yang diukur pada UN itu hanya pada level interpretasi atau hanya pemahaman, namun belum sampai pada tahap evaluasi maupun merefleksi isi. Nah, di AKM ini hal ini diterapkan, sehingga jawabannya adalah D, yaitu mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Nah, bagaimana hasil AKM, yaitu literasi dan numerasi, ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang berkualitas? Kita lihat jawabannya, yaitu fokus asesmen kompetensi tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik, pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja, tetapi literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan dalam seluruh mata pelajaran. Sehingga di sini jawabannya adalah menyesuaikan pembelajaran pada
sesuai dengan tingkat dari kompetensi siswa. Asesmen numerasi siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika. Nah, pembahasannya kita lihat, ya, jawabannya adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tindak lanjut yang diambil dari hasil AKM oleh sekolah? Jawabannya adalah bukan hanya untuk memetakan prestasi, namun untuk mendorong mutu pendidikan dan peningkatan prestasi siswa, sehingga AKM ini dapat digunakan sebagai refleksi, jadi sebagai cermin bagi sekolah untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan membangun kompetensi dan karakter siswa. Nah, bagaimana keterkaitan dari AKM dengan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawabannya adalah A, bahwa tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain kemampuan mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa, yaitu literasi dan numerasi. Jawabannya adalah A. Oke, itu tadi teman-teman. Semoga konten singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti BIMTEK AKM tahun 2021 pada tingkat SMA, MA maupun SMK. Semoga bermanfaat channel ini. Bagi yang baru mampir, maka silakan diklik subscribe dulu, like bila suka, dan jangan lupa di-share ke teman-temannya yang mengikuti BIMTEK AKM. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.